selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada dan menyaksikan renungan pagi dalam program Bible and Coffee. Kita percaya terlebih dahulu kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Sisanya kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan, tetapi terutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka jaminannya jelas, firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran dan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dalam program ini saya rindu setiap kita boleh tetap terus dibekali, dibimbing, diarahkan dan diajar dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bangun pagi ini dalam berkat dan anugerah Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini, kami rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu nanti kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-10, saudara dikasih dalam Tuhan. 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat 6 dan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Perhatikan firman Tuhan ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi ada seorang laki-laki di Israel, saudara dikasih dalam Tuhan, namanya Elkanah. Dia adalah papa dari Samuel, saudara dikasih dalam Tuhan, dan dia memiliki 2 orang istri. Yang pertama bernama Penina, yang kedua bernama Hana. Siapa Hana? Hana yang akan menjadi seorang mama, seorang ibu dari seorang nabi yang bernama Samuel. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan selanjutnya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Jadi Penina selalu menyakiti hati Hana tatkala dia sedang berada bersama-samanya. Kenapa? Karena Hana tidak memiliki keturunan dari Elkanah, sedang dikasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya terus diintimidasi, terus dihina, terus dibully. Ayat yang ke-7, perhatikan. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap tahun ke tahun dibully, setiap saat ada kesempatan Penina selalu membuli Hana, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kisah yang hari ini kita pelajari, bahwa terkadang hidup kita tatkala kita terus setia kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak mengalami pembulian, bukan berarti kita tidak mengalami penghinaan, bukan berarti kita tidak mengalami penindasan. Dan terkadang saudaraku, kita justru ketika kita setia mengikut Tuhan, ketika kita setia melayani Tuhan, justru ada intimidasi yang melemahkan iman kita. Hana, Alkitab catat setiap tahun kalau dia mau datang menghadap Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, maka Penina ini setiap kali Hana mau datang kepada Tuhan, dia selalu mengintimidasi, dia selalu melemahkan, dia selalu menghina, dia selalu membuli. Sehingga akhirnya Hana hanya bisa apa? Ini keputusan yang hebat yang pernah diambil seorang wanita. Hana, sudah dikasih dalam Tuhan, dia hanya menangis di hadapan Tuhan. Dia hanya terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Saya tahu, dalam mengiring Tuhan tidak semua masalah bisa kita selesaikan. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, ada kalanya hati kita tersakiti. Ada kalanya masalah kita belum selesai-selesai. Ada kalanya orang-orang mengintimidasi kita. Ada kalanya kita diperlakukan dengan tidak adil. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita membalas, saudara dikasih dalam Tuhan. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita berhenti cari Tuhan. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita berubah setia kepada Tuhan dan akhirnya menjadi lebih jahat dari orang-orang yang mungkin pernah menjahati kita. Hana mengambil keputusan yang tepat. Ayat 10, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan dari 1 Samuel pasal yang pertama. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh.
Jadi Hana mengambil keputusan untuk tetap cari Tuhan. Bukan berarti Hana nggak bisa membalas. Hana bisa aja membalas, apalagi perempuan sekarang. Wow, saudara, baku cakar, baku jambak gitu kan, saudara, dikasih dalam Tuhan. Adu kekerasan, siapa yang lebih berani. Tapi Hana mengerti, pembalasan adalah milik Tuhan. Hana mengerti, dia hanya perlu menangis kepada Tuhan. Dia hanya perlu bercurhat kepada Tuhan. Dia hanya perlu sharing kepada Tuhan. Dia hanya perlu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang sedih dan kita nggak bisa buat apa, bukan berarti kita nggak bisa buat apa-apa, saudaraku. Bukan berarti kita nggak bisa membalas. Tentu kita bisa membalas. Namun kita sudah mengerti kebenaran bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Sehingga bagian kita cuma mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ingat, Hana mengerti bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Hana tahu bahwa keadilan akan dinyatakan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita mengerti dalam pengiringan kita kepada Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan kita memberikan tempat kepada apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita tahu Tuhan kita adil. Kalau kita mengerti Tuhan kita adil, maka biarlah Tuhan, apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan pandang baik, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari kehidupan seorang wanita yang bernama Hana, yang akhirnya dipercayakan Tuhan menjadi seorang ibu dari seorang nabi yang dahsyat yang dipakai Tuhan bernama Samuel. Ada kalanya hidup kekristenan kita dihina. Ada kalanya hidup kekristenan kita ditindas. Ada kalanya iman kita dihina. Ada kalanya kepercayaan kita ditindas. But it's okay. Kita nggak perlu membela, sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu kita yang perlu dibela oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini izinkan saya mengingatkan buat setiap kita, pembalasan adalah milik Tuhan. Kalau engkau difitnah, kalau kepadamu dituduhkan hal-hal yang tidak pernah kau lakukan, kalau kepadamu diperlakukan hal-hal yang tidak ada keadilan, kita diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa kepahitan. Namun kalau kita tahu bahwa ini adalah Tuhan izinkan, ini yang Tuhan izinkan untuk kita alami, maka saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kalanya kita harus sangkal diri pikul salib. Tapi saya mengingatkan buat setiap kita, umat Tuhan yang pagi hari ini mengambil waktu merenungkan firman Tuhan. Tuhan kita adil. Kita akan melihat bagaimana pembalasan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang membuat kita terkagum-kagum akan pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari seorang yang bernama Hana. Kalau hari-hari ini ada yang menyakiti hatimu, kalau hari-hari ini ada yang membuli hidupmu, kalau hari-hari ini ada yang memfitnahmu, gak usah balas. Cukup berseru sama Tuhan. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan kita adil. Kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan tidak tutup mata. Kenapa kita perlu berseru kepada Tuhan? Karena kita tahu kekuatan kita terbatas. Pagi hari ini, biarlah kita selalu berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Maka pembalasan bukanlah milik kita. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Pagi hari ini kami diingatkan bahwa sungguh Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang membuat kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami belajar pagi hari ini untuk menyikapi setiap masalah, untuk menyikapi rancangan orang jahat, untuk menyikapi fitnah, untuk menyikapi orang-orang yang mungkin suka menyakiti hati kami. Tuhan, kami percaya Kau adil. Tuhan, kami percaya pembelaan adalah milik Tuhan. Kami percaya kami tidak perlu membela iman kami. Kami percaya Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Karena itu jika hari-hari ini di antara umat Tuhan yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee, dan kami mungkin hari-hari ini sedang mengalami, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan kami akan peristiwa Hana. Ada waktunya Tuhan membela kami, ada waktunya Tuhan memutarbalikkan keadaan, ada waktunya Tuhan yang menggantikan kami berperang. Karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adil, kami percaya Engkau yang akan nyatakan kuasa dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada yang pagi hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan.
Tuhan menyertai, Tuhan menopang setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan membela kita. Jangan balas.